Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Deputi Pencegahan, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Anjar Pramuka Putra SHM yang telah ikut bergabung pada kajian Ramadan Masjid At-Taubah Badan Narkotika Nasional. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan Bapak Ustadz Haji Muhammad Jan Rafiq Farudin MAG telah hadir pada hari ini untuk tausiah di tengah-tengah kita bersama. Insya Allah pada hari ini kita akan melakukan kelanjutan dari pengajian online Ramadan di DKM Masjid atau BNN. Dalam ini mengambil tema tentang kekhawatiran Nabi terhadap umatnya. Kekhawatiran Nabi terhadap umatnya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin ini perlu sekali bagi kita bersama. Ternyata Nabi jauh hari sudah mengkhawatirkan akan sesuatu yang akan terjadi pada umat Nabi di zaman yang akan datang. Apakah ini di zaman kita atau zaman selanjutnya? Nanti Pak Ustadz akan menyampaikan tentunya kapan kekhawatiran Nabi itu, apakah di zaman saat sekarang ini, karena kalau kekhawatiran itu muncul, itu sesuatu yang negatif, ya. Tinggal nanti kapan itu terjadi, apakah sudah ada tanda-tanda saat sekarang ini, nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan bagaimana barangkali menyikapinya, ya. Bagaimana mungkin Rasulullah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita untuk menyikapi hal yang dikhawatirkan Nabi tersebut. Insya Allah kajian ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz selama kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Dan setelah itu kita akan melakukan diskusi, tanya jawab dari hadirin hadirat yang hadir dalam Zoom meeting pada hari ini. Dan langsung saja saya rasa Pak Ustadz, mari kita mulai, kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustadz kita, Haji Muhammad Jan Rafiq Farudin MAG, untuk menyampaikan tausiahnya. Apa dah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فضيلة المحترمين segenap hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkhusus dan teristimewa keluarga besar BNN yang mudah-mudahan hari ini kita berpuasa, beribadah, Allah terima, bahkan kita berharap dan bermohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita betul-betul Allah terima, Allah ridhai. Hari ini tema kaji kita adalah tentang kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, dalam satu kitab, kitab ini bernama Mukhtar al-Ahadith al-Nabawi wal-Hikam al-Muhammadiyah. Hadis-hadis pilihan dan hikmah-hikmah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Dalam awal-awal pembahasan kitab ini ada tema kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat-umatnya. 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah wanti-wanti sama kita. Apa kata Nabi? Afatuddin salasatun. Hancurnya agama, rusaknya agama disebabkan karena 3 orang, ulah dari 3 orang. 3 orang inilah yang sangat dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Siapa 3 orang yang sangat dikhawatirkan Nabi ini? Yang pertama, faqihun fajirun. Orang yang paham agama, orang yang alim agama, tetapi dia terbiasa berbuat dosa.
orang yang paham agama tapi nekat berbuat dosa. Ini sangat dikhawatirkan Nabi. Hati-hati orang yang punya ilmu agama lalu dia tidak praktekin, ini berlaku kaidah fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubbadil wasan. Orang yang alim, orang yang tahu agama, tapi dia tidak mengamalkan pengetahuannya, tidak mengamalkan agamanya, ini orang kayak begini mu'adzabun min qabli 'ubbadil wasan. Orang semacam ini akan disiksa oleh Allah lebih dahulu ketimbang para penyembah-penyembah berhala. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau kita sudah tahu agama, sudah alim agama, minimal sudah tahu agama, wajib kita praktekin. Kalau hanya ngaji, hanya sekedar tahu saja, kita tidak praktekin, itu juga masuk dalam kategori ini. Tahu agama, tidak praktekin. Ini kekhawatiran Nabi. Sekarang banyak orang, bahkan saya pernah mendengar satu kisah, ada orang Qur'annya hafal, hadisnya mantap hafal juga, banyak hafalan hadisnya. Bahkan tafsir pun dia tahu, tapi konon orang ini tidak beragama. Ini orang-orang seperti ini sekarang sudah semakin banyak. Bahkan saya pernah mendengar ada orang kuliah di satu perguruan tinggi di luar negeri sono, tapi bukan Timur Tengah. Dosennya, dosen-dosen tafsir kadang-kadang bukan Muslim. Dosen hadis bukan Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah terbukti sekali zaman sekarang, khawatir Nabi ini. Tapi pendosa, orang alim, tapi pemikirannya aneh. Ini khawatir Nabi ini. Saudara, kalau ketemu orang alim, malah memperpecah belah umat, kealimannya nggak dipakai. Alim cuma di otak doang, tetapi amaliannya tidak mencerminkan kealimannya, segera tinggal. Kemudian yang kedua yang dikhawatir Nabi, wa imamun jair, pemimpin yang lari dari tanggung jawab. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita diamanai sebagai pemimpin, ya, hati-hati, itu amanat Allah. Kalau ada pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang lari dari tanggung jawab, ini yang sangat dikhawatirkan Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Padahal pemimpin itu, ya, itu wajib kita taati setelah Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri. Pemimpin ini wajib ditaati selama pemimpin itu tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, wajib taat. Termasuk pemerintah dalam hal ini. Tapi kita kadang-kadang menyaksikan, Masya Allah, tabarakallah, kalau kampanye mah hebat-hebat kampanye mah. Lihat anggota-anggota dewan kita. Kalau kampanye demi rakyat untuk rakyat, demi rakyat untuk rakyat, demi rakyat untuk rakyat, waktu kampanye, begitu dia duduk, entah ada yang mana yang mereka perjuangkan. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat sekarang ini, bagaimana rakyat menjerit, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Artinya, ini gambaran umum. Kalau ada pemimpin yang sudah lari dari tanggung jawab, ini yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati ketemu pemimpin model-model kayak begitu. Termasuk juga, ya, hakim-hakim itu juga pemimpin dalam urusan perkara. Hakim yang tidak adil itu juga termasuk. Masya Allah, tabarakallah. Kita kadang suka bingung. Hari ini kalau kasusnya orang kecil mah yang bela nyaris kagak ada. Tapi kalau orang kaya, Masya Allah, dia panggil pengacara hebat, ya, dia bayar besar. Yang salah kadang jadi benar, yang benar jadi salah. Itu yang ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hakim yang curang ini juga termasuk pemimpin, karena hakim itu pemimpin dalam urusan perkara. Prinsipnya pemimpin yang curang, pemimpin yang tidak adil
kepada yang dipimpin. Ini dikhawatirkan Nabi jauh-jauh sebelum kita ada, Nabi sudah khawatir. Karena kan nanti ada umat yang mungkin menjadi hakim, ada umat yang mungkin menjadi pemimpin, ya. Menjadi RT juga pemimpin, RW ke atas terus sampai presiden, sampai raja sekalipun. Hati-hati yang punya, yang diamanai menjadi pemimpin. Yang terakhir, ketiga, yang sangat dikhawatirkan Nabi adalah wa mujtahidun jahil. Orang-orang yang sungguh-sungguh ibadah, tapi bodoh. Ibadahnya sungguh-sungguh, tapi tanpa ilmu. Ini juga dikhawatirkan Nabi. Apalagi kalau dia sudah diakui di masyarakat, disebut-sebut ustadz, disebut-sebut kiai ulama di masyarakat, sementara dia tidak punya ilmu. Hati-hati. Orang Indonesia ini kan untuk menjadi ustadz gampang. Asal sudah bisa ceramah di depan umum, salam kelihatan sudah fasih, ya, kemudian bisa ngomong agama di depan umum, sudah ustadz baik, udah kiai baik, udah. Kadang-kadang itu orang tahu apa ilmu hadis apa enggak, ilmu tafsir apa enggak jadi masalah. Pokoknya udah ustadz baik. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang justru pecahnya agama itu gara-gara ustadz-ustadz, gara-gara kiai-kiai yang memang nggak ada ilmunya gitu. Hanya sekedar dipanggil kiai bangga, dipanggil kiai, dipanggil ustadz sudah bangga, padahal ilmunya kagak ada. Ini yang juga dikhawatirkan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang ya, yang sungguh-sungguh berjuang tapi tanpa ilmu, sungguh-sungguh ibadah tapi tanpa ilmu, disinilah pentingnya kalau kita ini mau ibadah, ya, dasarilah dengan ilmu yang paten. Coba lihat besok sholat Idul Fitri. Kadang-kadang banyak orang sholat Idul Fitri salah tuh banyak. Masya Allah. Tahunya pokoknya kalau rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Padahal nggak semudah itu. Sholat Id itu takbir 7 kali itu di luar takbiratul ihram. Takbiratul ihram dulu Allahu Akbar. Baca iftitah dulu, setelah baca iftitah baru Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali. Banyak orang kagak paham ini walaupun ustaz. Kadang-kadang ustaz mimpin sholat Id langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung 7 kali. Itu baru 6, karena 7 kali itu harusnya di luar takbir ihram. Itu banyak ustaz masih salah mimpin sholat Id. Itu kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Karena nggak ngaji itu. Hanya sudah kadongan disebut-sebut ustaz, dia kemudian pede dengan sebutan itu, dia pimpin tuh sembahyang, dia pimpin itu ibadah. Padahal salah. Itu banyak betul saya temukan. Udah kadang disebut ustaz gitu kan. Wallah. Itu karena nggak memperdalam ilmunya. Banyak yang katanya ustaz ya. Kalau sholat rakaat kedua, 5 kali takbirnya di luar takbir intiqal. Habis sujud Allahu Akbar, diam sejenak, kira-kira bisa membaca subhanallah, diam sejenak, baru Allahu Akbar. Di tengah-tengahnya Allahu Akbar, tengah-tengahnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar. Itu 5 kali di luar takbir intiqal. Ini juga banyak yang salah. Malah kadang-kadang ada orang yang jadi imam tarawih nggak tahu untuk kiai lagi, kata tanggung. Ini mas sekedar contoh. Baca Al-Hakumut masih salah. Baca Fatihah di wasal mungkin masih benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya. Ini mah baca At-Takatsur di wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takatsur. Ini salah total. Ini hamzanya bukan hamzah wasal yang bisa diwasal begitu. Itu wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut Takatsur. Nggak bisa Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut Takatsur. Ini juga masih banyak imam-imam masjid, imam-imam sholat banyak yang salah, saudara. Walaupun titelnya sudah ustaz, sudah kiai. Kenapa? Karena cuma makanya saudara, hati-hati tuan-tuan ustaz, tuan-tuan guru. Kalau baca Quran, cobalah sesekali talaki, sesekali dilihat ayat aslinya, ilmu yang dalam, sehingga jangan sampai salah. Kalau jadi ustaz jangan salah, jangan sampai salah. Artinya berusaha sekuat mungkin
Segala sesuatu yang dilakukan harus ada dasar ilmunya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Saya pernah dapat telepon dari daerah Sumatera Utara. Ada ustadz yang khutbah salah. Begitu dikomplain sama umatnya malah berantem. Masya Allah, tabarakallah. Padahal itu ustadznya yang salah. Dia tanya tentang tata cara khutbah. Saya jawab. Tetapi udah kadungan masyarakat berantem. Si ustadznya salah nggak mau disalahin, gitu kan? Sementara ya itu jadi ustadz bertahun-tahun, masya Allah. Jadi kembali yang sangat dikhawatirkan Nabi terhadap umatnya adalah yang pertama, Nabi khawatir kalau ada orang alim, orang yang tahu betul agama, ya, tapi fajir, orang alim tapi nekat melakukan dosa, orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu dikhawatirkan Nabi. Yang kedua, Rasulullah khawatir kalau ada orang-orang nanti ya, iman munjair, pemimpin yang lari dari tanggung jawab, hakim yang sudah lari dari keadilan, itu juga pemimpin juga. Yang ketiga, kalau ada orang sungguh-sungguh, orang bersungguh-sungguh tapi nggak ada ilmunya, ini juga sangat dikhawatirkan Nabi. Nah, Ramadan tahun ini mari sama-sama kita sungguh-sungguh, karena Ramadan itu adalah ajang yang paling ideal untuk terus mengevaluasi diri. Kita berpuasa itu sudah nahan lapar, nahan hausnya, jangan sampai tidak berpahala. Karena mungkin dia nahan haus dan laparnya itu tidak dikuatkan dengan ilmu pengetahuan yang jelas. Banyak orang puasa tapi mulutnya masih ngomongin orang. Banyak orang puasa tapi masih memfitnah orang jalan terus. Banyak orang puasa tapi matanya dibiarkan jalan untuk melihat aurat-aurat orang. Banyak orang puasa kupingnya nggak diatur, tangannya nggak diatur, perutnya nggak diatur, kakinya nggak diatur. Itu ya puasa, tapi puasa yang tidak ada. Ini mengajari kita untuk berkualitas dengan cara jangan hanya puasa cuman menahan haus dan lapar. Tapi kalau kita menjadi pemimpin, semakin kita dirahmatkan Allah, semakin adil jadi pemimpin. Jadi hakim semakin dirahmatkan Allah, semakin banyak ketemu Ramadan, semakin dia hati-hati dalam memutuskan perkara. Kalau kita menjadi umat Islam, kita menjadi orang awam kayak kita lainnya umumnya, maka makin di Ramadan ya Allah, kita makin banyak ilmunya, kan begitu. Kalau udah seperti itu, insya Allah kita termasuk orang-orang ya yang tidak masuk golongan yang dikhawatirkan Rasulullah. Nampaknya ini yang bisa saya sampaikan sebagai penghantar. Selebihnya, tafadhol kalau ada yang ingin berkomentar, berpendapat atau bertanya. Waktu saya kembalikan kepada pembagi waktu. Silakan Pak Sudirman. Tafadhol. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Al-Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan kepada kita semua. Sungguh ternyata hal-hal yang dikhawatirkan Nabi itu kalau saya melihat ini kayaknya sudah terjadi di zaman saat sekarang ini, Ustadz ya. Iya, saya pernah menemuin juga itu ketika sholat Id 5-7 takbir, tapi cukup dengan takbiratul ihramnya. Sempat saya ingatkan, tapi ya ternyata masih berlaku juga sampai saat sekarang ini keprihatinan kita. Baik, Bapak telah hadir juga di sini dari beberapa wilayah, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Sumatera Barat, ada dari Tegal, ada dari Purbalingga, dan juga dari Bogor ada, dan kuliah hari ini juga hadir Bapak Anjan Pramuka Putra selaku Deputi Pencegahan. Mohon izin Bapak Deputi, kami beri kesempatan pertama sekali kepada Ayahanda Bapak Anjan Pramuka Putra MHUM untuk memulai yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi. Silakan Pak Deputi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Deputi. Terima kasih. Ini kajiannya terkait dengan tadi disampaikan oleh Ustadz. Ada dua hal yang saya tanyakan Pak Ustadz. Ya. Yang pertama adalah tadi disampaikan adanya ustadz-ustadz yang dalam beberapa kegiatannya ataupun mungkin penyampaiannya juga masih ada yang belum tepat artinya. Ya. Nah, kemudian juga
kita lihat Pak Ustadz, ini barusan juga berita kemarin ya, adalah salah satu, saya tidak perlu sebutkan tapi mungkin sudah tahu semua lah, Ustadz muda ya yang pengagumnya sebenarnya banyak ya, baru keluar dari pembinaan dari lapas dan mungkin belum berapa hari sudah diambil lagi oleh Dirjen Lapas karena akibat melanggar PSBB. Ya kan? Nah, kadang-kadang yang saya maksud begini Pak Ustadz, menyikapi perilaku-perilaku seperti ini, fenomena apa sih? Jadi kalau menurut saya sebenarnya potensialnya ada ini ya, di muda ini. Cuman emosinya, ya namanya muda, emosinya kadang-kadang perkataannya apapun ini tidak terkendali gitu loh ya. Kadang-kadang kami yang sesama muslim ini sangat menyayangkan hal-hal yang demikian. Nah, tentunya bagaimana menyikapi ustadz-ustadz yang seperti ini ya Pak Ustadz, itu yang pertama. Ya kan? Kemudian yang kedua, tadi sampaikan juga nanti ini berkaitan dengan sholat Id. Yang sementara ini masih ada beberapa, ya ada masjid yang buka, kemudian disarankan untuk Jakarta kalau bisa di rumah saja. Nah, berkaitan dengan ini, bagaimana Pak Ustadz, kami selaku kepala keluarga tentunya kan yang memimpin jadi imam ini nanti untuk menjadi imam dalam sholat Id di rumah, ya, berikut keluarganya. Nah, tentu kami juga ingin sempurna. Ya kan, ingin sempurna, jangan sampai disebutkan tadi Ustadz aja masih bisa salah, apalagi kami kan masih calon Ustadz tentunya ini. Nah, ini bagaimana menyikapi hal ini, kami bagaimana, apakah minta apa, mungkin ada satu petunjuk, ataupun mungkin dari mana MUI atau membuat semacam produk lah, supaya kita-kita ini yang mungkin sholat Id di rumah ini tidak salah nantinya. Demikian Pak Ustadz, dua hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi. Ini pertanyaan yang luar biasa. Saya jawab dari yang kedua saya dulu. Jadi sholat Id memang ini dihimbau untuk di rumah masing-masing. Kecuali kalau yang zona hijau bisa di luar, tapi tetap dengan SOP yang ada. Tetap dengan distancing, tetap dengan masker, dan tetap hati-hati. Bagi yang sholatnya di dalam rumah, di rumah, maka kalau sudah lebih dari 2 orang, bagusnya ada khutbah. Karena sunnah ada khutbahnya gitu. Jadi misalnya ayah, istri, anak-anak. Ini sudah memenuhi syarat untuk jamaah kan. Nah, usahakan sholatnya ini memang diimami oleh kepala rumah tangga, ayah dalam hal ini. Kalau kemudian dia belum biasa sholat, mimpin sholat, maka sholat Id ini boleh ditulis catatan di depannya, di depan imam, ditulis ihram, di luar takbiratul ihram, tulis saja biar dia nggak lupa. Di depan imam ditulis. Imam-imam yang jadi imam tulis. Pertama witir 7 kali di luar takbir ihram. Rakaat kedua ditulis saja begitu. Kalau rakaat kedua 5 kali di luar takbir intiqal. Takbir bangun, Allahu Akbar, terus kemudian keserakap, berhenti sejenak, kira-kira jeda orang bisa baca subhanallah, baru takbir, Allahu Akbar 5 kali. Di tengah-tengahnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Imam sholat Id disunahkan kalau bisa, rakaat pertama setelah baca Fatihah, membaca surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, seterusnya. Kalau nggak hafal, boleh dia ditulis di depan atau boleh bawa Quran. Jadi imam sholat Id, bagi yang pemula boleh bawa Quran. Yang Quran sudah ditandain. Sudah ditandain surat Al-A'la. Di rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-A'la. Rakaat kedua setelah baca Fatihah baca surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Seterusnya. Itu bisa membawa mushaf. Jadi bawalah Quran, tandain surat Al-A'la dengan surat Al-Ghashiyah. Karena memang idealnya sholat Id itu
setelah takbir 7 kali di awal rakaat pertama, takbir 7 kali di luar takbir ihram, satu kan baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kalau belum hafal boleh bawa mushaf. Udah ditandain itu. Nanti rakaat kedua setelah Fatihah sunnah baca Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ini ayat cukup panjang. Ini juga boleh bawa mushaf. Nyontek boleh. Jadi bawa mushaf di tangan, Allahu Akbar gitu ya. Setelah waladhdallin amin selesai, langsung dibuka Qur'annya pas surat Al-A'la. Rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Ghashiyah. Asal jangan banyak gerak, hukumnya boleh. Karena belum hafal. Kalau itu dianggap merepotkan, karena dia juga repot juga bacanya, kalau dia repot, boleh surat apa saja yang dia hafal. Tapi sebagai pengganti, alternatif ini. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah baca Fatihah, baca Qul hu. Itu juga boleh. Nah, selesai Assalamualaikum, lalu kepala rumah tangga itu terus naik lagi ngadep ke jamaah, ke keluarganya, lalu berkhutbahlah. Khutbah Id yang sempurna sama dengan khutbah Jum'ah. Jadi yang pertama khutbah Id ini, yang pertama sunnah membaca takbir 9 kali. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sunnah. Setelah itu, baru kemudian Alhamdulillahirabbil alamin harus dibaca. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah, tertibnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu, baru kemudian bacalah itu apa namanya, ceramahkan tentang nasihat, apa yang mau dinasihatkan. Jangan lupa kutip ayatnya atau kutip hadisnya. Satu ayat boleh, satu hadis boleh. Dua-duanya boleh, salah satu boleh. Terus terangin sebisanya. Selesai itu, selesai menerangkan, kemudian wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin misalnya. Atau kalau nggak bisa langsung duduk. Habis duduk, ya, kemudian naik lagi. Sebelum duduk, bagusnya dia juga ada doa. Duduk. Setelah duduk, naik lagi. Takbir, sunnah takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti yang kayak tadi awal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus wasiat takwa, maaf tadi lupa yang pertama. Wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Itu harus ada wasiat takwa. Atau kalau dalam bahasa Arab, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Sudah cukup. Lalu kemudian berdoa. Kalau yang kedua nggak usah diuraikan lagi. Langsung setelah wasiat takwa langsung berdoa. Doanya terserah semampu kita. Yang penting berdoa. Mendoakan kaum muslim-muslimat khususnya keluarganya. Setelah selesai itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnalah sholat Id. Jadi kesimpulannya, kalau sholat Id di rumah, bawa Pak jadi imam, maju di depan, ya, kemudian setelah takbiratul ihram, niat sholat Id, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca iftitah. Yang biasa baca kabir, yang biasa Allah ba'id baini, baca Allah ba'id baini. Setelah selesai, takbir. Allahu Akbar. 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tengah-tengah Allah Akbar tadi yang 7 kali, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baca Fatihah, habis baca Fatihah, sunnahnya baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la kalau bisa. Kalau enggak mampu, sahafalnya. Boleh Qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Setelah itu ruku, sujud seperti biasa. Nah, dari sujud yang kedua bangkit. Allahu Akbar, sedekap lagi. Itu belum dihitung itu. Setelah itu berhenti sejenak, kira-kira bisa baca subhanallah, baru Allahu Akbar. Allahu Akbar 5 kali. Di tengah-tengahnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Lalu kemudian baca Fatihah, habis Fatihah baca surat Al-Ghashiyah.
hal adaka hadithul ghasyiyah, seterusnya. Kalau nggak mampu baca kulhu nggak apa-apa. Setelah itu kemudian ruku, sujud, ya, kemudian biasa sujud 2 kali, terus tahiyat akhir, selesai assalamualaikum. Setelah assalamualaikum kemudian naik ngadep ke jamaah khutbah. Khutbah intinya pertama, ya, sunnah membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Setelah selesai 9 kali, ya, ditutup Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu rutannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu wasiat takwa. Saudara-saudara, anak istriku misalnya, atau saudara-saudara kaum muslimat, takwalah kepada Allah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Mari kita takut kepada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya, maju larangannya. Kira-kira begitu. Terus bacalah satu ayat Quran atau satu hadis, lalu terangin isinya. Terangin semampu kita. Setelah selesai, doa. Semoga Allah, semoga Allah terima sholat Idul Fitri kita, terima ibadah puasa Ramadan kita. Terus duduk. Takbir 7 kali. Setelah takbir 7 kali, kemudian biasa alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Minimal seperti itu. Bisa sekali, bisa 3 kali. Lalu langsung aja doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, langsung doa. Setelah selesai doa, kemudian tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Itu secara singkat. Jawaban yang pertama. Bagaimana kalau kita menyikapi ada ustadz-ustadz yang memang dalam tanda kutip emosional. Ya, memang mungkin masih muda segala macam. Memang sempurnanya menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi ulama, memang ada 3 yang mesti dia kuasai. 3 hal yang pokok harus dikuasai. Pertama adalah ilmu akidah. Ilmu akidah tentang siapa itu Allah, sifat-sifat Allah, apa, bagaimana itu Allah, dan seterusnya. Itu ilmu akidah. Yang kedua, ilmu syariah. Ilmu syariah itu ilmu tata aturan ibadah. Itu ilmu syariah. Nah, yang ketiga, ini bagusnya tokoh agama harus menguasai, namanya ilmu ihsan, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kalau ada ustaz yang cuma matang di akidah doang, nanti dia keras. Ya, karena kalau akidah doang diperdalam, dia akan kafir, ya, atau mukmin, munafik, ya, atau kamil. Itu akan begitu bahasanya, akan keras kalau cuma akidah. Kalau cuma syariah saja, ya, itu gampang mengkafirkan orang, gampang menyebut orang bid'ah, gampang menyebut orang batal, gampang menyebut orang tidak diterima amalnya. Itu kalau cuma ilmu akidah atau ilmu akidah dengan syariah. Maka kelengkapannya ustadz masih punya ketiga, namanya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, kehati-hatian ketika dia bicara, kehati-hatian ketika dia bersikap. Ini yang terpenting. Jadi 3 hal inilah yang dari mimbar ini saya himbau kepada kawan-kawan ustadz, kawan-kawan pejuang-pejuang agama, mari sama-sama kita matengin 3 ini. Ilmu akidah, ilmu syariah, dan ilmu tasawuf. Insya Allah kalau 3 ini kita matengin, insya Allah kita tidak akan jadi ustadz yang, maaf ya, dalam bahasa Jawanya gerasa gerusu. Insya Allah tidak akan. Ya, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa menjadi alternatif pemahaman walaupun tidak sempurna. Terima kasih ya, atas pertanyaannya Pak Deputi. Ya. Apa yang lain barangkali ada? Halo. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah terjawab tadi apa yang diresahkan oleh kita bersama, walaupun ini pertanyaan dari Pak Deputi, tapi sebenarnya hakikatnya sama, karena kita suasana seperti ini harus Idul Fitri mungkin kebanyakan di rumah, kecuali zona hijau tadi kata Pak Ustadz ya. Cuma sudah gambaran tadi Pak Ustadz, apabila zona merah kita di rumah dengan menyempurnakannya beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Baik, hadirin hadirat sekalian, kami silakan kepada kawan-kawan, baik dari Pak Firja, ada yang lain setelah Pak Firja, mungkin saya tampung dulu Pak Firja satu. Ada yang lain setelah Pak Firja? Belum ada. Baik Pak Firja, kami silakan. Ya. Terima kasih Pak Dirman, mohon izin Pak Ustadz. Saya izin menyambung pertanyaan dari Pak Anjan tadi terkait dengan sholat
Idul Fitri. Mungkin pertanyaannya, apakah ada batasan minimal untuk jemaahnya Pak Ustadz? Sama komponen apa yang harus kita penuhi, artinya harus ada apa saja yang komponen harus kita penuhi dalam sholat Idul Fitri. Kemungkinan besar kan kami juga akan melaksanakannya di rumah nih Pak Ustadz. Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Baik, itu yang terpenting. Kalau sholatnya sendirian satu orang ya, maka misalnya istri kita mungkin lagi main apa segala macam, maka sholat sendirian cukup hanya sholat 2 rakaat ya. Rakaat pertama takbir 7 kali di luar takbirul ihram, rakaat kedua takbir 5 kali di luar takbir ihram. Selesai, tidak perlu khutbah kalau satu orang. Tapi kalau jamaahnya ada 2 orang atau lebih, bahkan 3 orang lebih ke atas, itu berlaku kesunahan kita untuk khutbah. Jadi setelah selesai sholat, kita khutbah. Apa-apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah, ya, jika dia tidak hafal ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, maka ada alternatif, dia boleh sebisanya baca ayat Al-Quran setelah Fatihah. Tapi kalau dia mau ideal, maka rakaat pertama sunnah baca Al-A'la. Ya, rakaat kedua sunnah baca Al-Ghasyiyah. Kalau tidak mampu, maka bawalah mushaf. Bawa Quran kecil itu dibawa, udah ditandain. Begitu waladhdallin amin, langsung buka, langsung. Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, seterusnya. Begitu rakaat kedua, Quran sudah ditandain, rakaat kedua, begitu waladhdallin amin selesai, dibuka, langsung sudah soal Ghasyiyah. Langsung dibaca boleh sambil berdiri. Nanti kalau sudah selesai baca, ya tutup, lalu ruku, Allahu Akbar, ruku. Kalau sujud, taruh dulu baru sujud, boleh. Ya. Atau mungkin kalau mau dicatat di depan juga boleh. Bisa dicatat papan tulis misalnya boleh. Karena seorang imam itu melihat tulisan itu boleh, kecuali yang sudah hafal, berbeda. Ya. Nah, adapun perangkat-perangkat lain diperlukan adalah ketika anak-anak kita misalnya belum balik, masih bocah-bocah kecil, boleh nggak sholat id? Memenuhi syarat nggak? Boleh. Karena anak-anak yang belum balik tapi dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, oh ini lagi sholat, dia tenang, oh ini udah tahu kondisi, maka walaupun anak-anak kita belum pada balik, boleh jadi makmum, boleh. Bahkan anak kecil yang walaupun belum balik tapi apalanya bagus, jadi imam pun boleh. Asal dia tahu, ya, dia tahu tata aturannya, boleh saja. Jadi bahkan kalau istri kita lagi menstruasi, anak-anak perempuan kita lagi menstruasi kan nggak ikut sholat, itu boleh ikut hadir dalam rangka mendengarkan khutbah dari ayahnya, boleh. Cuman ya nggak boleh gitu, dia sholatnya nggak boleh. Makanya misalnya bapak sholat sendirian karena memang istrinya dan anaknya perempuan semua lagi main semua umpama terjadi, bapak tetap sholatnya, tetap 2 rakaat, tetap sholatnya dan tetap khutbah. Kenapa? Karena ada yang dengerin, walaupun yang dengerin tidak ikut sholat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjadi alternatif jawaban. Silakan Pak Sudirman. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya sudah terjawab Pak Firza. Berapa orang pun bisa dengan menyempurnakan pelaksanaannya yang sudah dituntun tadi oleh Ustadz kita. Kami persilakan kepada hadirin pada jemaah yang ingin berdiskusi, bertanya jawab, baik seputar permasalahan yang dikhawatirkan Nabi ataupun di luar tema. Saya rasa Pak Ustadz sedia untuk menjawab. Kami silakan. Silakan dari Pak Denny ya, Pak Denny Donapala. Silakan Pak Denny. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan kami ini terkait dengan penyaluran zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat harta. Bagaimana hukumnya? Apakah sah juga apabila kalau untuk zakat fitrah kami dititipkan lewat pengurus di masjid di komplek perumahan, namun untuk zakat, niat kita untuk menyerahkan zakat harta, zakat mal, itu kita mau membagikan kepada
Ada kerabat terdekat hukumnya. Bila demikian, Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasarrufan zakat atau penyaluran zakat itu memang bisa dengan berbagai cara. Yang paling ideal adalah membayar zakat amil. Yang paling ideal kepada amil. Biar nanti amil itu akan membagi-bagi kemana-mana. Karena kalau lewat amil lebih cenderung lebih merata daripada kita langsung memberikan kepada mustahik sendiri. Karena kalau semua orang memberikan langsung kepada mustahiknya, takutnya nanti nggak rata, gitu. Jadi idealnya kasih ke amil, idealnya. Tapi zakat juga boleh kasih langsung ke mustahik, boleh. Misalnya kita lihat tetangga kita ada orang susah, langsung kita kasih. Ini zakat mal saya atau ini zakat fitrah saya, langsung boleh. Asal dikasih dengan tepat. Karena zakat itu harus dikasih kepada 8 asnaf. 8 asnaf ini punya syarat harus muslim. Zakat tidak sah diberikan kepada orang yang non-muslim. Kalau sedekah, kalau infak, itu boleh kepada orang non-muslim. Tapi kalau zakat harus muslim. Zakat. Lalu kemudian ketika dia memberikannya, cukup dia sudah punya niat mengeluarkan zakat fitrah, langsung diberikan kepada mustahik. Boleh. Langsung diberikan kepada orang berhak, boleh. Itu cara kedua. Cara ketiga, kalau kita ingin memberikan zakat kepada orang-orang yang masih punya ikatan famili, maka agama memandang tidak sah zakat seseorang kepada keluarga, kepada orang, kepada famili yang masih ada dalam tanggungan nafkahnya. Contoh, seorang suami kasih zakat sama istrinya, itu nggak sah. Istri kasih zakat sama suami, nggak sah. Seorang orang tua ngasih zakat sama anak, nggak sah. Anak kasih zakat sama orang tua, nggak sah, nggak boleh. Karena itu masih dalam tanggungan nafkah. Seorang paman memberikan zakat kepada keponakannya, padahal keponakannya itu hidupnya sama dia kasih makan dia, nggak sah. Tapi kalau kita mau memberikan zakat kepada keluarga kita, misalnya masih mamang kita atau masih keponakan kita, tetapi dia tidak dalam tanggungan kita, kebutuhan sehari-harinya, maka itu dibolehkan hanya kalau zakat sama keluarga dianggap dalam pandangan agama itu kurang adab. Kenapa? Karena keluarga bagusnya jangan dikasih zakat, tapi dikasih infak, dikasih hadiah, dikasih sedekah, bukan zakat. Karena zakat itu pembersih dosa, gitu, pembersih harta. Jadi jadi seperti kayak sampah gitu. Makanya agar lebih sempurna, kasih aja ke amil. Nanti amil mau berikan ke ayah kita, no persoalan. Amil mau kasih ke ponak kita, no persoalan. Amil mau kasih ke anak kita sekalipun, no persoalan. Amilnya kasih ke istri kita, enggak masalah. Yang jelas kita kasih ke amil. Tapi kalau kita langsung kasih ke asnaf zakatnya, kasih ke orangnya, kalau orang itu ada dalam tanggungan nafkah kita, enggak sah. Tapi kalau orang itu walaupun saudara, tapi tidak dalam tanggungan nafkah kita, sebagian ulama membolehkan, hanya tidak adab saja. Karena giliran ngasih kok zakat gitu kan. Harusnya kalau ngasih ke keluarga itu jangan zakat, tetapi yang berupa hadiah atau infak atau apa saja. Tetapi hukumnya hanya sah sepanjang orang-orang bukan dalam tanggungan nafkah kita. Makanya kalau kita niat mengeluarkan zakat fitrah, kalau dalam bahasa Arab, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an man yalzimuni nafaqatuhum syar'an. Begitu. Saya niat keluarkan zakat fitrah ini dan untuk orang-orang yang ada dalam tanggungan nafkahku secara agama. Ada begitu, fardhu lillahi ta'ala. Jadi seperti itu jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, satu lagi Pak Ustadz. Oh ya. Ini terkait pemberian zakatnya nih. Mungkin walaupun tidak kurang adab bagi kita nyerahkan kepada ini tidak melalui amil. Apabila diserahkannya tidak langsung karena situasi sekarang sedang pandemi begini kan nggak boleh. Jadi transfer Ustadz, mungkin dengan transfer online apa itu hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan sah sepanjang ketika Bapak mengeluarkan itu ada niat.
saya akan mentransfer zakat fitrah, ya. Saya akan mentransfer zakat mal saya. Itu boleh, itu hanya teknis. Memang sempurnanya orang zakat itu ketemu ya dan biadin, langsung ngomong, saya menyerahkan zakat fitrah saya. Ya, saya bernama Anu, sebut namanya, dan untuk anak-anak saya disebut namanya, lalu kemudian saya serahkan kepada Anda. Lalu kemudian orang itu menjawab, saya terima zakatnya, lalu berdoa dua-dua. Berdoa bersama, itu yang sempurna. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, ditransfer boleh, sah. Ya, dititipin orang juga boleh. Ya, sepanjang kita punya niat ketika mengeluarkan, sah sudah. Ya, makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya, kembali mungkin di belakang. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Denny sudah terjawab. Masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Tadi harusnya berakhir jam 14.00 karena kita memulai tadi agak telat. Maka kita akan juga untuk apanya ya, untuk waktunya. Silakan. Tadi ada gangguan. Ya, nggak apa-apa Ustaz, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada para jemaah, pada hadirin hadirat untuk menyampaikan sesuatu baik di dalam tema ataupun luar tema. Kami silakan Pak Ibnu dari PPSDM. Baik, terima kasih. Ini ada seorang mungkin tidak bisa menjalankan puasa, bisa karena sakit, atau mungkin karena hamil, atau karena menyusui. Nah, kemudian untuk batas waktu penyerahan fidyah itu kira-kira kapan Pak Ustadz itu? Apakah sebelum sebelum puasa Ramadan berakhir, atau apakah bisa Baik. Pembayaran fidyah, cara bayar fidyah itu boleh dibayar dengan cara setiap hari itu udah puasa, hari itu dia bayar fidyah. Besoknya nggak puasa, besok bayar fidyah. Setiap hari dia bayar, boleh. Boleh juga dibayar sekaligus. Begitu 1 bulan suntuk dia nggak puasa, misalnya, atau berapa hari nggak puasa, kemudian dia langsung bayar setelah kira-kira dia sudah punya, dia baru bayar langsung. Itu boleh juga dengan cara tunda seperti itu. Malah boleh juga dibayar ya waktunya luas sampai Ramadan berikutnya. Kalau sampai Ramadan berikutnya itu paling luas waktunya untuk membayar fidyah. Tetapi yang seperti itu tidak utamanya disegerakan. Karena utamanya begitu kita nggak puasa selesai Ramadan langsung dibayar kontan semuanya. Atau yang kayak tadi, yang cara pertama, setiap hari dia bayar fidyahnya. Boleh. Nah, khusus untuk orang yang sakit yang tidak bisa diharapin sembuhnya, sementara kalau dia puasa, nggak kuat karena sakitnya, dan sakitnya nggak ada harapan sembuh, maka dia cukup bayar fidyah saja. Bisa di awal fidyahnya, bisa di akhir, bisa tiap hari, silakan. Atau orang tua pikun yang sudah tidak bisa lagi, orang tua karena ketuaannya nggak bisa lagi puasa, itu juga boleh fidyah. Atau orang yang hamil atau dia menyusui tapi memang dia ya nggak puasanya karena pertimbangan memang dia nggak mampu. Mungkin ada perempuan sangat lemah, fisik nggak mampu, puasa emang nggak mampu. Dan nggak mampunya itu seumur hidup. Nggak mampunya itu seumur hidup makin lemah, nggak bisa puasa. Karena ada orang yang fisik sangat lemah, apalagi dia melahirkan, apalagi dia menyusui, memang aslinya dia nggak kuat puasa aslinya. Ditambah dia ada bayi. Maka ada dua kekhawatiran. Dirinya nggak mampu, bayinya juga nggak mampu. Maka itu orang seperti itu, perempuan seperti itu, dia cuma wajib fidyah tapi nggak wajib qadha. Tapi kalau ada ibu-ibu sehat ini, tapi dia nggak puasa. Karena kalau puasa takut kandungannya ya akan bermasalah. Atau dia nggak puasa karena takut waktu menyusui nanti bayinya akan mencret-mencret, bayinya akan sakit. Tapi aslinya dia kuat. Maka ibu mau model kayak begini, dua kewajibannya. Pertama, dia harus fidyah. Ya, selama dia nggak puasa harus bayar fidyah. Tapi karena aslinya dia sebenarnya kuat puasa, maka nanti kalau anaknya sudah gede, anaknya sudah bisa ditinggal puasa, dia wajib qadha. Jadi wajib fidyah, wajib juga qadha. Kenapa? Karena dia wajib qadha karena aslinya dia mampu. Bayar fidyah itu untuk membolehkan dia tidak puasa. Karena pertimbangan anak. Ini khusus untuk hukum perempuan memang seperti itu, sepakat 4 madhab seperti itu.
Makanya perempuan itu memang cukup berat perempuan kalau jadi perempuan hamil atau menyusui pas Ramadan. Maka saya juga menyarankan bagi ibu-ibu muda yang yang misalnya kan sekarang itu sudah bisa sudah bisa direncanakan kehamilan. Sekarang banyak alat kontrasepsi. Hitunglah kalau mau hamil kira-kira tidak melampaui Ramadan supaya, atau kalaupun melampaui Ramadan, kondisikan supaya diikut kuat puasa. Karena kodok sebulan suntuk kadang-kadang berat. Tapi itulah perempuan. Makanya kadang ini kalau aslinya di kuat puasa, pertimbangan kandungan atau pertimbangan anak yang disusui, kemudian dia tidak berpuasa, boleh. Tapi dua kewajibannya, bayar fidyah dan kodok. Jadi kalau perempuan memang seumur-umur nggak diserahkan, ya fidyah aja tanpa kodok. Ya, teman-teman. Ya, tadi agak tersulit karena jaringan barangkali Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz sekalian lanjutin saja untuk video tadi besarannya barangkali Ustadz itu perlu sama kita besaran video berapa? Ya, fidyah itu 1 hari 1 mud. 1 mud itu 3/4 liter. Jadi kalau mau dibulatin kan lebih nggak apa-apa. Misalnya dibulatin lah sehari 1 liter lah, itu dibulatin karena nanti lebihnya kan nilainya sedekah. Jadi kalau dikalikan aja, kalau kita buletin 1 hari 1 liter beras, maka 30 hari ya 30 liter kita kasih kepada yang berhak, fakir miskin ya. Kemudian bagaimana kalau fidyah itu kemudian ditambah kemudian dengan lauk pauknya? Kalau mau ditambah dengan lauk pauknya, itu nilainya sedekah. Tapi fidyah sendiri sebenarnya cukup bahan pokok. Kalau di Indonesia ya beras lah. Kita buletin 1 liter misalnya, kemudian kali berapa hari dia tinggalin, kemudian kalau mau ditambah dengan lauk pauk itu bernilai sedekah dan itu bagus-bagus saja. Ya, tafadhol, silakan. Baik Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Sudirman. Jadi sudah menambahkan, jadi lengkap untuk jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibnu Muzakir. Kami silakan. Saya tertarik dengan dari jauh ini, kalau bisa dari Sulawesi Selatan ada yang mau ditanyakan Pak Lamalah, kami beri kesempatan dari Sulawesi. Oke, baik Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin hanya kembali kepada tadi mempertegas saja Pak Ustadz masalah sholat di rumah. Jadi mungkin kita kan umpamanya anak kita hanya perempuan, ya, atau satu laki-laki 2 perempuan. Posisinya sholat di rumah itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah memang karena laki-laki harus kita berdampingan, kemudian saf perempuannya di belakang? Baik. Itu yang diperjelas. Kemudian ada beberapa juga salat di rumah sebetulnya tidak perlu kita khutbah seperti itu. Tapi tadi kan beberapa pendapat juga, baik juga dari para ulama bahwa ketika melebihi itu kita perlu khutbah. Kemudian kalau kita tidak mampu khutbah gimana? Kita punya jamaah ada 4 lah anak kita, tapi kita tidak mampu untuk khutbah. Apakah itu salat kita juga dianggap sah atau tidak Pak Ustaz? Itu mungkin. Baik. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Id itu sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan Nabi. Jadi di rumah atau di luar, misalnya kalau keadaan sekarang itu nggak mungkin di luar, di rumah misalnya, itu tetap lakukanlah sholat Id di rumah sendiri dan kemudian jamaahnya keluarga. Adapun tata caranya adalah kalau anak laki-laki di kanan kita, anak perempuan di kiri. Sholat Id itu setelah selesai sholat 2 rakaat disunahkan khutbah. Jadi kalau ada orang sholat Id, kalau nggak pakai khutbah sah, cuman tidak sempurna. Karena sempurnanya sholat Id ada khutbahnya. Kapan disunahkan khutbah? Ketika jamaahnya lebih dari 2. Jadi ketika jamaahnya lebih dari 1, maaf ya. Kalau misalnya 2 orang, makmum sama imam, ya, itu sudah boleh khutbah. Sunnah khutbah, karena sudah lebih dari 1. Atau sudah 3, sebagian ulama mengatakan 3 ke atas, ya. Itu sudah orang banyak, 2 orang itu udah boleh khutbah kok, apalagi 3 ke atas. Jadi khutbah, ya maju aja. Kalau misalnya saya belum bisa khutbah, ini masih banyak waktu, ya,
belilah buku tuntunan khutbah Id. Adakah tuntunan khutbah? Pelajarilah di sisa waktu ini, nanti kemudian kita langsung praktekin ketika kita khutbah Id. Kalau khutbah bawa buku catatan boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya kita khutbah belum mahir, boleh aja bawa tuntunan khutbah, gampang. Bawa tuntunan khutbah dibuka aja nggak apa-apa. Dibaca nggak apa-apa. Karena khutbah itu kan gerak banyak boleh. Artinya ini kan sunnah Id harus khutbah, sunnahnya ya. Kalau benar khutbah juga sah. Nah, saran saya bagi yang belum biasa khutbah, mumpung masih ada hari, belilah buku tuntunan khutbah, terus kemudian dibawa nggak apa-apa. Di depan keluarga ini, ya baca aja begini nggak apa-apa. Malah itu kalau baca kan dijamin sempurna karena memang sesuai dengan tata urutan tata rukunnya kan. Jadi saran saya belilah buku tuntunan khutbah dan itu bisa dijadikan panduan ketika kita khutbah di rumah, nggak apa-apa. Ya. Nah, posisi jamaahnya kalau anak kita banyak, anggota keluarga banyak, bapak di depan, maju ke depan, di belakang itu jamaahnya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu yang pertama tuntunannya. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Atau nyamping-nyamping, laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Itu tuntunannya. Ya. Jadi silakan tinggal nanti dipelajari aja buku khutbah. Khutbah. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Demikian Pak Din. Pak Ustaz dan Pak Lama, makasih. Saya rasa Pak Lama bisa itu nanti ada buku petunjuknya. Google juga bisa. Ya, ada para kami silakan jika masih ada waktu satu penanya lagi. Kami silakan ya. Masih ada Pak, baik dari Irwan ya, Mas Irwan dari PPSDM, kami silakan terakhir untuk penanya dari. Fadal mangga. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz, boleh izin Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin yang saya ingin tanyakan Pak singkat saja gitu Pak. Kebetulan untuk di kampung saya perdana menjadi Bilal Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak untuk tongkat itu hukumnya gimana ya Pak? Oh baik. Tongkat khutbahnya itu. Baik. Rangkaian sunnah dalam orang berkhutbah adalah pertama dia pakai tempat yang tinggi. Jadi kalau bisa kayak mimbar Nabi ada 7 tingkatan, 7 anak tangga. Pokoknya tinggi, tapi nggak harus 7 ya. Tempatnya agak tinggi. Ya mimbar lah, kita mimbarkan agak tinggi. Satu sunnahnya ya, tempatnya agak tinggi. Yang kedua, ya itu khotib memakai baju gamis. Karena Rasulullah kalau khotib pakai baju gamis, pakailah baju gamis. Atau pakai baju yang sopan, misalnya pakai sarung, pakai jas misalnya, atau sarung pakai koko lah. Jangan sampai khotib khotbah pakai kaos, pakai levis pakai kaos, gambar SpongeBob SquarePants misalnya, itu jelas nggak sesuai syarat. Ya walaupun sah, tapi gak adab. Adabnya pakai baju gamis, pakai peci lah. Syukur-syukur pakai gamis, pakai ini imamah kayak saya begini, pakai sorban itu cakep benar. Tapi minimal pakai baju yang sopan. Lalu kemudian memegang tongkat. Tongkat itu sunnah saja. Jadi kalau nggak pakai tongkat nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai tongkat sunnah sekali. Nah Bilal itu kan sebenarnya kan fungsinya memberikan aba-aba. Maka tongkat dipegang Bilal dulu, baru Bilal mengatakan ya, misalnya setelah dia selesai mengatakan kalau yang umum kan begini, isma'u wa ti'u rahimakumullah, ya, perhatikan khotib nanti ketika khutbah, dengarkan semuanya, itu kan. Kemudian dia pakai tongkat. Jadi khotib disunahkan. Yang pertama tempatnya agak tinggi, ya. Melebihi jamaah yang ada. Tempatnya agak tinggi, silakan diatur. Yang kedua, pakai baju khusus, ya, seperti misalnya gamis, atau sarung, atau jas, atau koko. Kemudian pakai peci, pakai tutup kepala. Syukur-syukur, ya pakai imamah seperti saya ini. Kayak begini sunnah. Kemudian pakai sorban, kemudian baju-baju yang spesial lah. Karena memang itu khotib kan harus ideal. Pakai baju-baju gamis. Lalu kemudian tidak sih wajib gamis ya, pokoknya baju yang sopan. Jangan pakai kaos.
Ada khatib pakai kaos, pakai lepis, ini nggak adab namanya. Lalu kemudian kapan sunnah adalah pakai tongkat. Maka menggunakan tongkat hukumnya sunnah. Apalagi khatib bagus benar pakai tongkat. Nah biasanya tata cara yang sudah biasa dilakukan para ulama, Bilal itu megang tongkat, lalu kemudian ngadep ke jamaah, lalu menghimbau, boleh pakai bahasa Indonesia, saudara-saudara, sebentar lagi khatib naik mimbar, dengarkan khutbahnya baik-baik, ya, kemudian perhatikan khutbah baik-baik dan amalkan isinya. Lalu kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, misalkan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, seperti biasa itu. Kemudian khatib kan maranin, tuh, ambil tongkatnya. Nah, beliau ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kan ya beliau duduk lagi, lalu kemudian Bilal berdoa. Allahu a'izzal Islam wal muslimin, misalnya. Damir a'daka seterusnya. Setelah selesai ya, khatib Bilal duduk kembali, khatib baru mulai khutbah. Allah Akbar, seterusnya. Andai kata tidak seperti ini, berarti begitu misalnya Bilal pegang tongkat ngomong innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi misalnya. Ini hanya tata cara, nggak wajib ya ucapan itu, tidak wajib. Itu hanya tata cara saja, kaifiyah saja. Setelah itu kemudian khatib ambil tongkatnya lalu langsung ke mimbar, langsung misalnya nggak pakai doa, Bilal langsung duduk aja juga nggak apa-apa. Langsung khatib mimbar, langsung khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, langsung. Apa-apa. Tapi ini ada beberapa cara. Tapi yang sunnah betul adalah, yang sunnahnya itu adalah khatibnya di tempat yang tinggi, lalu kemudian khutbahnya memenuhi tata aturan Rasulullah, dia pakai baju yang pantas dan pakai tongkat itu sunnah. Adapun tata cara yang sudah berjalan, silakan yang sudah berjalan seperti apa, ya silakan ikuti. Tetapi tongkat itu. Baik, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih atas penyampaian dan berkenan untuk diskusi tanya jawab. Karena waktu juga Pak Ustadz, mungkin beberapa hal kami sampaikan. Kekhawatiran Nabi ada beberapa yang disampaikan Ustadz tadi, dengan hancurnya agama akibat ulah 3 orang. Nah, ini sebagai kesimpulan daripada kekhawatiran Nabi. Yang pertama adalah orang yang paham agama akan tetapi terbiasa berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik, ya. Yang kedua, pemimpin yang lagi dari tanggung jawab. Atau yang tidak menjalankan amanahnya sebagai pemimpin yang seharusnya. Yang ketiga, orang yang ibadah atau berjuang dengan kesungguhan tetapi tidak dibarengi dengan ilmu agama yang benar. Ini kekhawatiran Nabi. Semoga kita para jemaah yang hadir dalam tausiah online pada hari ini terlindung dari ketiga hal ini dan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ada lebih kurang 30 orang tadi yang ikut kajian dan yang bertahan tinggal 25. Dengan liputannya dari Pak Deputi, Pak Anjan, Pak Denny, Pak Firza, Pak Ibnu Munzakir, dan Pak Lamala. Semoga, ya, makasih Pak Lamala. Kami kira demikian kajian Ramadan ini telah dilaksanakan. Semoga menjadi ibadah bagi kita semua dan ilmu yang kita sampaikan dan kita aplikasikan sebagai pijakan kita. Terima kasih. Selanjutnya kita sudahi saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf karena tadi ada gangguan. Ya. Siap, makasih Ustadz. Dan kita sudahi dengan membaca hamdalah alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.